Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok D ingin mempresentasikan perancangan skema data warehouse pada Airplane Delays. Berikut adalah anggota dari kelompok kami. Yang pertama ada Windy Laudi Putri, Sandi Dwi Saputra, Berkari Daramaning Tias, Evelyn Angelika, dan Kristen Giri. Yang pertama, ini ada topik pembahasan. Yang pertama ada pemahaman data, landasan teori, jenis data terkandung, dimensi, skema, dan implementasi. Yang pertama ada pemahaman data, datasheet. Datasheet ini berisi tentang jumlah penerbangan yang ada di tiap maskapai di Amerika Serikat yang ada pada tahun 2019 dan 2020. Selain jumlah penerbangan, datasheet ini berisi jumlah keterlambatan yang dituliskan pada dalam bentuk menit. Data yang diambil pada Kaggle ini memiliki 3.351 data. Ketika ada landasan teori, pertama ada tingkat ketepatan waktu atau on-time performance. Definisi keterlambatan menurut Undang-Undang Nomor 1 tentang penerbangan. Adakah terjadi penerbangan waktu antara waktu penerbangan atau kedatangan yang dijadwalkan dengan realisasi waktu keberangkatan atau kedatangan? Itu ada faktor penyebab keterlambatan penerbangan antara lain sebagai berikut. Pertama ada faktor manajemen airline, yaitu faktor yang disebabkan oleh maskapai penerbangan seperti pergantian jadwal yang terhambat. Berikut ada faktor teknis operasional. Contohnya seperti terjadi antrian pesawat udara lepas landas untuk take off, mendarat atau landing, atau alokasi waktu keberangkatan. Itu the breakthrough slot time di bandara udara. Kita ada faktor cuaca seperti hujan lebat, petir, badai, kabut, dan jarak pandang di bawah standar minimal. Kita ada faktor lain-lain seperti sedang ada kerusakan atau demonstrasi di wilayah bandar udara. Kita ada maskapai penerbangan. Berikut ada Damar Jati 2001 mengatakan bahwa maskapai penerbangan adalah pelayanan angkutan udara untuk penumpang umum baik yang terjadwal, yaitu schedule service atau regular flight, maupun tidak terjadwal non schedule service. Maskapai penerbangan atau airlines adalah perusahaan penerbangan yang menerbitkan dokumen penerbangan untuk mengangkut penumpang serta bagasinya, barang dikirim atau kargo dan benda pos atau mail dengan pesawat udara. Suwarno 2001. Berikut ada jenis data yang terkandung, yaitu ada number, atribut, tipe data yang berisikan sebagai berikut. Berikut ada dimensi, itu ada dimensi waktu, yaitu ada ID waktu, month, dan year. Itu ada dimensi carrier, yang kita berisi dengan carrier dan carrier name. Kemudian dimensi airport, yaitu ada airport dan airport name. Itu ada dimensi arrival, yaitu ada arrival RID dan air type. Kemudian ada del underscore time dan del type. Kemudian ada fact table yang berisikan dengan ID, waktu ID, carrier ID, airport, RID, delay ID type, R flight, dan R delay. Di sini kita sudah membuat star skema dari dataset yang kita miliki. Di sini terdapat 5 buah dimensi yang dimana kita sudah membuat tabel-tabel dimensi tersebut. Terdapat tabel dimensi dim karir yang berisi karir tipe data varchar 5 sebagai primary key. Kemudian ada karir names bertipe data varchar 30. Kemudian ada tabel dim airport di mana isinya terdapat airport ID yang bertipe varchar 5 sebagai primary key. Kemudian ada airport name dengan tipe data varchar 255. Kemudian ada tabel dim waktu di mana terdapat waktu ID bertipe integer sebagai primary key, kemudian ada bulan bertipe varchar, kemudian ada tahun bertipe varchar juga. Kemudian ada tabel dim delay type di mana isinya ada delay ID type bertipe varchar sebagai primary key, kemudian ada delay type bertipe varchar. Kemudian ada tabel dim R di mana isinya ada RID bertipe varchar sebagai primary key, kemudian ada R-type bertipe varchar. Kemudian di sini kita telah membuat table fact airline delays.
di mana isinya terdapat ID bertipe integer sebagai primary key, kemudian ada waktu ID, di mana mengambil dari table dim waktu, kemudian ada karir, di mana mengambil dari primary key dari dim karir, lalu ada airport ID yang mengambil primary key dari dim airport, kemudian ada RID yang mengambil primary key dari table dim R, kemudian ada delay ID type yang mengambil primary key dari dim delay type, kemudian ada measure, uh, yaitu R flag bertipe integer dan R delay bertipe integer juga. Kemudian di sini kita memasukkan data dari table dim delay type, ya, yang dimana isinya ada ID delay type dan si delay type-nya tersebut. Di sini kita akan memasukkan datanya. Sudah berhasil masuk, kemudian kita memasukkan data ke table dim R, di mana isinya ada ID dim R dan tipe dari dim R tersebut. Kemudian kita lihat isinya, apakah sudah masuk. Sudah masuk datanya, kemudian kita run yang select dim delay. Ini kita akan menginsert table dim carrier, di mana kita insertnya dari data Excel. Pertama kita buka Visual Studio. Di sini kita Excel source-nya itu dari yang airline delay. Lalu di sini kita mau menginsertkan carrier, maka kita checklist di mana carrier dan carrier name. Lalu di sini data conversion, di mana bertipe data string dengan panjang 5, lalu carrier name-nya bertipe data string dengan panjangnya juga 30 sesuai dengan yang ada di SQL Server. Lalu kita di sini nge-sort, di mana sortnya itu dari carrier new, lalu remove row agar tidak terjadinya duplikat. Lalu di sini all DB-nya kita masukkan kepada DBODIM carrier, di mana mapping di sininya pada inputnya carrier new dan carrier name new pada available destination-nya di sini. Lalu kita start. Di sini berhasil, maka data pada SQL Server akan masuk. Lalu kita select bintang from. Maka di sini data sudah berhasil masuk. Di sini kita lanjut ke dim airport, di mana di dim waktu sama carrier-nya itu kita disable dulu. Langsung aja ke Excel source-nya itu, Excel Connection Manager, terus ininya airlines delay, kolomnya kita ambil yang airport sama airport name. Kemudian di data conversion, di sini ada airport sama airport name. Di sini ada output alias itu airport new dan airport name new dengan tipe datanya itu string, panjangnya itu 5 dan 255. Langsung di sort. Di sortnya itu berdasarkan airport new-nya. Di remove row with duplicates buat menghindari duplikat. Kemudian ada oleh DB. Ini tuh kita masukin ke dimensi airport. Terus untuk mappingsnya itu dari input kolomnya airport name ke destination kolomnya itu airport ID, dan untuk airport name new-nya itu destination-nya ke airport name. Kemudian kita start. Ya, di sini berhasil. Kemudian kita ke SSMS-nya. Kita coba select bintang from dimensi airport. Di sini udah masuk datanya. Ada 360. Oke.
Saya akan menjelaskan bagian dari cara memasukkan data yang berasal dari source Excel menuju ke SQL Server Management. Di sini yang pertama seperti sebelum-sebelumnya kita memilih mode toolbox Excel Source yang dimana akan masukkan connection manajernya untuk menghubungkan antara Visual Studio dengan SQL Management-nya. Lalu di sini kita pilih table airline delays yang merupakan nama table dari Excel-nya. Lalu kita pilih kolom yang kita ingin masukkan ke dalam SQL Server. Lalu di data conversion kita akan memasukkan dua data tersebut yang dimana nanti kita akan masukkan nama baru di output alias yang dimana di output alias ini akan menjadi tampungan untuk di Visual Studio-nya sebelum dimasukkan ke SQL Management akan disimpan dulu di output alias di sini dengan panjang data sesuai dengan yang diminta 2 dan 4. Lanjut ke bagian sorting pertama. Di sini kita akan bersorting berdasarkan tahun dengan tipe ascending dan di si pass-through-nya ini kita memiliki dua data karena supaya dua datanya bisa dikirimkan ke oleh DB-nya nanti. Lalu ada script komponen di mana di sini kita membuat komponen output baru, output kolom baru yang bernama ID. Lalu kalau kita lihat dari scriptnya, kita lanjut di bagian script komponen, di mana di sini kita akan mendeklar dulu variabel bernama Rono yang dimana kita deklarasikan sebagai integer. Lalu di metode post execute-nya ini kita jadikan mereka bahwa nilainya itu di set sama dengan 0. Lalu selanjutnya di mana si row ID-nya ini akan kita bikin auto increment. Oke, kita akan kembali lagi ke sini. Oke, lalu setelah kita buat script komponennya, di mana kita sudah membuat ID yang auto increment, lalu akan kita sort dari berdasarkan ID-nya. Lalu di checklist dari field pass-through ini, kita akan memasukkan dua field-nya, yaitu month new dan year new yang sudah kita buat. Dan kita akan menghapus duplicate value-nya. Lalu selanjutnya di OLEDB destination, kita akan memilih tujuan dari si table yang mau kita masukkannya ke table apa. Di sini kan kita pilih table dim waktu. Lalu kita ke bagian mapping. Di sini kita akan mencocokkan dari mana ID-nya akan kita masukkan ke field waktu ID yang ada di SQL Server Management yang sudah kita buat sebelumnya. Lalu ada month new dan ada year new. Lalu akan kita coba run. Oke, di sini ada data-datanya yang dimana di sini duplikat. Nah, ini adalah data yang akan dimasukkannya, itu year-nya ada 2, 2019 dan 2020, ID-nya juga 1 dan 2, dan month-nya ini hanya 12 karena menunjukkan bahwa berapa banyak bulan yang dilalui selama 1 tahun. Oke, di sini kita akan melakukan pengecekan dari apakah datanya sudah masuk ke bagian SQL Server atau belum. Di sini sudah bisa dibuktikan bahwa data yang sudah ada di Visual Studio tadi berhasil dimasukkan ke SQL Server Management-nya. Oke, mungkin sekian dari kelompok kami. Saya Christian Jerry mewakili dari dari teman-teman saya yang sudah presentasi sebelumnya. Kurang lebihnya mohon maaf, yang lebihnya mohon dinilai dengan baik. Terima kasih, selamat malam.